Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara dengan NIM 19014161. Saya dari kelas 3D PGSD. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keragaman ekonomi muatan IPS. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Untuk peserta didik SD kelas 4 semester 2. Nah, ini adalah kompetensi inti pada materi kita hari ini. Nah, selanjutnya kompetensi dasar pada materi hari ini. Nah, sekarang kita lanjut langsung ke materi pembelajaran. Pengertian keragaman ekonomi. Menurut Indra Stuti, keragaman ekonomi adalah suatu perihal yang berjenis-jenis di dalam kegiatan ekonomi atau mata pencaharian. Adapun menurut Haris Iskandar, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya B, jenis-jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, yaitu suatu kegiatan masyarakat yang hidup di dataran rendah mengelola potensi alam untuk budidaya pertanian. Nah, contohnya di sini ada jagung, padi, dan sayur-sayuran. Selanjutnya, 2, aktivitas ekonomi di bidang peternakan, yaitu suatu kegiatan yang memanfaatkan hewan ternak untuk dibudidayakan oleh manusia. Contohnya seperti peternakan bebek, peternakan sapi, dan peternakan ayam. Nah, selanjutnya 3, aktivitas ekonomi di bidang perikanan, yaitu kegiatan masyarakat yang hidup di wilayah perairan, danau, atau pantai. Nah, kegiatannya ada 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap ini dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut, sedangkan aktivitas perikanan budidaya dilakukan di perairan payau. Selanjutnya 4, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan ini terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Contoh dari hasil hutan non-kayu seperti kina, karet, dan sagu. Sedangkan untuk hasil hutan antara lain seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Nah, selanjutnya 5, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Ya, contohnya seperti batu bara dan tembaga. Selanjutnya 6, aktivitas ekonomi di bidang industri, yaitu kegiatan mengolah suatu barang mentah menjadi barang baku atau barang jadi. Contohnya seperti industri elektronik dan konveksi. Selanjutnya 7, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Ada suatu aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, atau kegiatan membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengelola barang tersebut. Nah, contohnya di sini ada sebagai perdagangan menjadi seorang penjual tas dan pedagang penjual beras. Nah, yang terakhir adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa, yaitu kegiatan produksi yang tidak menghasilkan benda, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat lain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini contohnya jasa perbankan dan keuangan, dan jasa kesehatan. Baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Kepada anak-anakku semua, silahkan kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang anggota, dan ketua kelas silahkan mengambil lembar kerja siswa yang ada di depan meja guru. Nah, jika lembar kerja siswanya sudah ada, silakan kalian baca dulu petunjuk penggunaan lembar kerja siswa untuk mengisi pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut.
Silakan coba kalian perhatikan. Nah, di kegiatan 1 di situ kan ada 3 masalah. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Langsung kerjakan dan tulis di lembar kerja siswa tersebut. Jika dirasa ada kebingungan dalam menjawab soal, silakan tanyakan langsung kepada ibu. Ibu kasih waktu 50 menit untuk mengerjakannya. Jangan lupa untuk memberikan kesimpulan ya. Jika sudah selesai semua, ibu mau setiap kelompok kalian presentasikan di depan kelas. Nah, setelah itu silakan kalian buat hasil laporannya. Waktu terakhir pengumpulan minggu depan ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Pada Allah Ibu minta ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.